Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya. Para pemirsa, melanjutkan kaji kita yaitu tentang hidup sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah bagian yang kedua. Di dalam bahasan yang pertama itu telah dijelaskan yaitu bahwa cara hidup sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang pertama adalah banyak tilawah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah sholat malam atau sholat tahajud. Dan yang keempat adalah dengan banyak berdoa. Nah, cara hidup sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang kelima apa para jamaah? Yang kelima adalah melepaskan beban pikiran. Beberapa beban psikologis antara lain adalah karena kebencian, karena kesedihan, karena kemarahan, beban yang berat atau stres, ya, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, dengan cara melepaskan beban pikiran. Nah, di dalam kisah Nabi Ayub dan putranya Yusuf, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-84 sampai 85, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa wa bayadat ainahu minal huzni fa huwa qazim. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Nah, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ditipu daya, yang dibuang oleh saudara-saudaranya, ya. Nah, kemudian karena kesedihannya, maka Nabi Ayub alaihissalam sampai matanya tidak bisa melihat. Nah, yaitu ketika melepaskan beban pikiran, nah di dalam kisah Nabi Yakub dan putranya itu dijelaskan bahwa akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah berada di Mesir, nah kemudian dia mengatakan para anak-anaknya, ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tallahi tafata'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal harikin. Dan mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingat Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Nah, karena akibat kesedihan sehingga Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, pada akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu memberikan gamisnya, diberikan kepada Nabi Ayub. Nah, kemudian diusaplah dengan gamis Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Itu kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yaitu akibat beban pikiran itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghilangkan penyakit, ya, itu dengan cara yaitu menghilangkan atau melepaskan beban pikiran.
Nah, kemudian yang keenam, para pemirsa sekalian, yaitu dengan cara bekam. Pada prinsipnya, bekam adalah pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor. Bekam merupakan jenis pengobatan yang disarankan Rasulullah SAW. Ketika itu, bekam dilakukan dengan menggunakan tanduk kerbau, ya, zaman Rasulullah, atau tanduk sapi. Nah, tulang unta atau gading gajah. Ya, prinsipnya adalah yaitu dengan melakukan bekam ini itu merupakan pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bekam atau hijamah itu adalah pengobatan yang dicontohkan Rasulullah sebagaimana hadis yang disabdakan oleh beliau. Kesembuhan obat itu ada pada tiga hal, yaitu dengan minum madu, dengan pisau hijamah atau bekam, dan dengan besi panas. Dan aku melarang umatku dengan menggunakan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi manfaat bekam itu dapat dijelaskan ada di tiga faktor, yaitu yang pertama adalah mengeluarkan darah kotor atau darah yang berpotensi mengandung toksin. Kemudian yang kedua adalah perbaikan fungsi organ tubuh. Dan yang ketiga adalah uh, penambahan antibodi di dalam tubuh. Para jamaah sekalian, cara hidup sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ketujuh adalah dengan minum madu. Ya tentu saja madu yang asli ya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-68 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ila wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun." Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat selanjutnya, ayat yang ke-69, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subul rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, jadi madu itu berfungsi sebagai penyembuh dari obat. Nah, jadi cara hidup sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan meminum madu. Kemudian yang kedelapan para pemirsa yaitu habatus sauda atau jintan hitam atau Nigella sabipalin. Nah, habatus sauda adalah rempah-rempah yang dapat boleh digunakan sebagai tanaman obat berbentuk butiran biji warna hitam, mengandung omega 6 dan omega 3 dan telah dikenal ribuan tahun yang lalu dan digunakan luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jenis tanaman ini telah disebut-sebut sebagai tanaman obat dalam perkembangan awal agama Islam. Nah, salah satu efek dari mengkonsumsi habatus sauda adalah terjadi proses detoksifikasi atau detox, yaitu proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Pembersihan dan detox meningkatkan proses alamiah atau pengeluaran toksin dari dalam tubuh kita. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, habatus saudah adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, manfaat
Antara lain adalah kekebalan tubuh, virus, kuman, bakteri, ya, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan daya ingat, peredaran darah, penyakit pernafasan, memperbaiki fungsi jantung, ginjal, saraf dan otot, gangguan tidur, menghilangkan stres, melancarkan air susu ibu, antihistamin dan anti alergi. Nah, jadi kegunaan lain dari habatus sauda adalah menguatkan imunitas sistem pada diri manusia, kemudian melawan dan menghancurkan sel kanker atau tumor, yang ketiga mengobati rematik, peradangan, serta infeksi. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari habatus sauda. Nah, kegunaan lain itu cukup banyak, antara lain menghentikan dan menyembuhkan penyakit pilek, kemudian jika digoreng atau dibakar, kemudian dicium terus-menerus, dapat mengeliminasi gas dalam perut, kemudian membunuh sakit cacing parasit jika dimakan sebelum makan pagi, dan jika diletakkan di atas perut bagi bagian luar sebagai aroma atau luluran, aroma spa. Ya. Kemudian yang ketujuh, minyaknya itu bermanfaat untuk menyembuhkan gigitan ular, juga bengkak di tubuh dan tai lalat. Yang kedelapan juga menghilangkan sesak napas, sejenis kesulitan napas, melonggarkan penyumbatan akibat dahak, melancarkan haid yang tersendat, jika dibalutkan bermanfaat untuk menyembuhkan pusing. Apabila dimasak dengan cuka bersama kayu pinus untuk berkumur, dapat menghilangkan sakit gigi karena sensitivitas terhadap dingin. Jika diminum dapat melancarkan kencing, haid, dan ASI. Nah, itu banyak kegunaan dari habatus sauda. Nah, demikian sementara yang disampaikan, yaitu hidup sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan hadis Al-Quran dan hadis. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, akan dilanjutkan pada bagian yang ketiga. Kita tutup kaji kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.